Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman hari ini. Jadi di sore hari yang indah ini aku pengen sharing sama kalian tentang salah satu pengalaman terburuk di dalam kehidupan aku yang aku harap pengalaman aku ini bisa menjadi pembelajaran untuk kalian semua, khususnya para wanita-wanita. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap kalau aku menceritakan pengalaman ini adalah aib, tapi buat aku ini bukan aib. Ya, pengalaman ini memang harus aku ceritakan. Kenapa? Karena masih banyak wanita-wanita di luar sana yang mungkin mereka hanya bisa bungkam seperti aku dulu, yang tidak mampu melakukan apa-apa. Wanita bodoh yang seperti aku masih banyak di luar sana. Dan aku pengen kalian wanita-wanita di luar sana, kalian harus mampu melawan. Oke, harus mampu menyatakan kebenaran. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita tidak punya power. Oke? Jadi aku akan cerita di suatu malam ada suatu kejadian yang sangat fatal terjadi dalam kehidupan aku, yang dimana membuat mental aku sempat sakit saat itu, rasa ketakutan sangat luar biasa. Jadi orang tua aku ini udah meninggal. Jadi bapakku ini udah meninggal pada saat aku SMP dan mamaku meninggal pada saat aku SMA. Dan mereka meninggalkan kepada kami sebuah rumah di daerah Jakarta Timur, yang pada saat itu kami tinggal berempat, berempat. Aku, abangku, sahabatnya abangku, Bang Mitra, lalu si A. Oke, si A ini si penjahatnya ini ya. Dan si penjahat ini masih hitungan saudara. Masih hitungan saudara. Oke. Suatu malam, abangku dan abang Mitra ini nggak pulang ke rumah. Karena memang mereka itu dulu tuh jarang pulang ke rumah. Jadi tinggallah hanya aku dan si A ini. Oke. Aku itu tidur, kamar tidurku ada di lantai 2 di kamar belakang. Jadi di rumah kami itu ada 3 kamar guys. Dan kamarnya itu semua di atas. Di lantai 2 itu ada 2 kamar dan di lantai 3 itu ada 1 kamar. Nah, kebetulan kamarnya si A ini di lantai paling atas dan aku kamarnya di lantai 2 di kamar belakang. Nah, sebenarnya orang itu bisa melihat ke kamar aku. Kenapa? Karena di kamarku itu ada jendela, ya, oke. Dan ini tangga. Oke. Ini jendela, ini pintu kamar, dan ini tangga. Oke, jadi orang bisa tahu sebenarnya bisa ngelihat ke dalam kamarku. Dan kebodohan aku pada saat itu adalah entah kenapa aku tidak menutup jendela kamarku, tidak ditutup. Jadi orang bisa melihat kamarku. Oke. Dan kebodohan aku lagi pada saat itu adalah pintu kamarku rusak. Ya, pintu kamarku rusak, tidak bisa dikunci, dan otomatis mau tidak mau, suka dan tidak suka, aku menutup pintu kamarku dengan cara meja kecil, meja TV itu aku tutup gitu. Aku halangi pintu, jadi supaya pintu tidak terbuka. Gitu, oke? Jadi siapapun sebenarnya bisa masuk ke kamar aku karena kamar itu tidak terkunci. Oke. Di malam itu, tiba-tiba si A ini masuk ke dalam kamarku. Dan dia berada di belakangku karena aku tidurnya menghadap tembok ya, menghadap tembok, dan dia tepat tiduran di belakangku, dan dia entah kenapa menggesek-menggesekkan itunya itu ke bagian belakangku. Refleks aku pun kayak nendang dia, terus kayak ngedorong dia keluar kamarku, langsung aku tutup lagi. Oke. Pada saat itu aku sudah dalam posisi ketakutan. Dan aku update
status di BBM. Pada saat itu masih zamannya BBM ya, status BBM. Dan ada salah satu temannya abangku, sahabatnya abangku, namanya Bang Dedi, yang ngebaca status BBM aku ini. Dan rumahnya dia itu kan bukan yang hitungan 5 menit sampai rumah ya. Jadi dia mau jemput aku, dan entah kenapa kesetanan apa itu, si A ini masuk lagi kamarku guys. Masuk lagi kamarku dan mau gituin aku lagi. Gak bisa bayangin gimana rasa ketakutan aku pada saat itu. Aku dorong lagi dia keluar. Dan gak lama Bang Dedi datang ke rumah. Aku gak terlalu jelas waktu itu mereka ngomong apa di bawah, Bang Dedi sama si A ini. Dan kalau kata Bang Dedi sih, mulutnya si A ini bau alkohol. Dan mungkin dia si A ini terpengaruh obat-obatan terlarang juga. Oke, saat itu juga aku kabur. Akhirnya aku kabur ke bawah, keluar ke rumah tetanggaku. 2 rumah dari rumah kami. Tapi tetanggaku takut. Oke, tetanggaku takut terbawa-bawa, takut terseret. Karena pada saat itu posisinya langsung rumah itu, apa namanya, tetangga-tetangga rumah itu posisi sudah rame banget. Udah rame banget karena dengar teriakan aku. Oke. Dan akhirnya aku dibawa sama Bang Dedi ini ke rumahnya. Dan Bang Dedi berusaha untuk menghubungi adik dari bapakku. Akhirnya aku dibawa ke sana. Dan si A ini ternyata menyusul juga ke rumah omku ini. Niatnya mau minta maaf. Aku juga gak ngerti. Tapi yang jelas abangku pada saat itu udah pulang ke rumah karena dengar kabar ini. Mungkin dia dikasih tau sama Bang Dedi. Gak ngerti, dan pas aku lihat sih mukanya si A ini dalam keadaan udah bonyok. Paginya, keesokan harinya, aku dibawa pulang ke rumah sama omku ini. Ada tanteku juga, istrinya. Dan dipertemukanlah aku dengan si A ini di rumah kami. Kebodohan aku, ketololan aku, kebungkaman aku tidak mengatakan apapun. Dan aku tidak melaporkan ke pihak kepolisian. Padahal pada saat itu mental aku udah down. Oke? Karena aku gak tahu aku mau ngadu sama siapa. Aku gak tahu siapa yang membela aku. Kenapa? Karena aku disuruh bungkam. Karena aku disuruh untuk tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Tuh. Dan akhirnya dengan kesepakatan aku tidak memberitahukan kepada siapapun, dengan perjanjian bahwa dia tidak tinggal di situ lagi. Gitu. Momen ya, 5 minutan momen. 5 minutan. Maaf ya guys, soalnya suamiku udah pulang. Dan yang aku takutkan pada saat itu adalah dia itu lingkungan kerjanya deket dengan tempat kerjaku dulu. Makanya untungnya aku punya teman kerja yang sangat baik sekali. Sangat baik sekali, namanya Gaidah. Dia yang kalau misalkan aku satu shift sama dia, itu dia suka nganterin aku pulang ke rumah. Padahal jarak tempat kerja sama rumah itu gak jauh, gak sampai 1 kilometer. Itu dulu aku kerja di salah satu toko ice cream di pusat grosir Cililitan, dan rumahku tuh kayak tinggal nyebrang doang dari PGC gitu. Tapi puji Tuhan aku punya teman yang baik. Dia selalu nganterin aku pulang ke rumah karena saking aku di bawah rasa ketakutan itu. Gila gak? Sedangkan dia masih bebas berkeliaran di daerah situ. Karena ya pekerjaan dia di daerah situ.
Jadi kayak gue berharap banget nih ya, saya berharap banget kepada semua kalian perempuan-perempuan di luar sana, kalau kalian pernah berada di posisi aku, atau mungkin suatu saat kalian berada di posisi aku, tapi amit-amit ya, jangan sampai, jangan jadi cewek yang bodoh seperti aku, oke? Jangan sampai ada perjanjian-perjanjian bodoh, perjanjian-perjanjian konyol yang menurut aku kayak, oke, dia mungkin nggak tinggal di situ lagi, oke? Dia mungkin nggak tinggal di situ lagi. Terus gue disuruh bungkam, gue disuruh nggak usah ceritain ke siapapun, dan lu nggak tahu kan efek ke belakangnya itu kayak gimana, mental gue rusak. Terus dia masih bebas berkeliaran, mungkin aja gue diapa-apain nanti sama dia di luar sana, kan kita nggak ada yang tahu. Kecewa banget. Kalau misalkan kalian tanya, kecewa gak gue sama om gue ini? Jujur kecewa. Dan yang bikin gue sempet emosional pada saat sebelum pesta pernikahan gue sama Stefan, keluarganya si A ini, adik-adiknya si A ini tiba-tiba marah-marah di Facebook saya. Mereka bilang kenapa tidak diundang keluarganya mereka. Ya, saking saya dibungkam, saking saya tidak boleh mengatakan kepada siapapun pada saat kejadian itu, akhirnya saya bilang aja di Facebook tentang kejadian itu. Adiknya tidak terima, tidak percaya, ya terserah. Tapi yang jelas akhirnya hati saya sudah lega, puji Tuhan. Saya sudah ikhlas, saya sudah mengampuni orang itu. Tapi saya berharap kalian tidak bodoh seperti saya. Itu aja yang saya inginkan dari video ini, dari pengalaman saya ini. Kenapa saya ceritakan, saya berharap kalian tidak bodoh seperti saya. Oke? So, kalau misalkan kalian ada yang bilang ini aib, terserah ya, terserah. Tapi saya ingin pengalaman saya ingin berbagi terus kepada kalian tentang pengalaman hidup saya. Mungkin saja pengalaman hidup saya ini bisa berguna untuk kalian, bisa menjadi pembelajaran dalam hidup kalian, supaya tidak jatuh ke lubang yang sama seperti saya gitu. Kayak gitu aja sih video yang bisa saya buat hari ini. Saya harus pergi. So, bye semuanya. God bless you.